معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله لا إلا إله إلا الله. الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة إن شاء الله برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الحج إلى بيت الله العتيق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المغارب والمشارق. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالمعجزات والبراهين الشوارق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي القلب الرقيق صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه المصطفى قلوبهم من الأغيار والعوائق. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah hafizakumullahu jami'an. Hari ini saudara kita umat Islam sedunia sedang melaksanakan sebuah ritual manasik haji sebagai duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan kita doakan mereka ini selalu diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala aktivitas ibadahnya dan pulang ke tanah air membawa haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang belum mendapatkan panggilan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berziarah ke Baitullah, berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika kita renungkan, ternyata di balik manasik haji ini, di balik ritual manasik haji terdapat banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita jadikan hikmah dan teladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik bagi jamaah haji sendiri maupun bagi kita yang belum mendapatkan panggilan ibadah haji. Di antara hikmah-hikmah yang terdapat dalam manasik haji, yang pertama adalah dalam rangkaian ibadah haji yaitu memakai kain ihram, membalut sekujur tubuh dengan selembar kain putih mirip dengan kain kafan sambil berniat nawaitul hajjah wa ahramtu bihi. Ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita agar kita selalu ingat bahwa akhir kehidupan kita sesungguhnya adalah berselimut dan berbungkus kain kafan. Segala sesuatu yang kita miliki saat ini ketika kita hidup di dunia, pakaian yang dikenakan, harta dan kekayaan yang dikumpulkan, anak dan keluarga yang kita banggakan, pangkat dan jabatan yang kita duduki, popularitas dan status sosial yang kita sandang, semuanya hanyalah pinjaman yang bersifat sementara. Pada saatnya semua pinjaman itu akan dikembalikan kepada sang pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berhati-hatilah menjaga amanah pinjaman ini. Gunakan sebaik-baiknya untuk menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masih dalam rangkaian memakai kain ihram, kita juga yang kedua diajarkan
kaifa nata'addab bil kaun. Kita diajarkan dengan ihram bagaimana kita bisa beradab, beretika, bermoral kepada alam semesta. Bil jamadat, dengan benda mati, di mana kita disunnahkan untuk mengecup hajar aswad, sebuah batu, tetapi kita disunnahkan menghormati bahkan mengecupnya. Bil asjar, dengan pohon-pohon kita tidak boleh menebang sembarangan. Bil hayawanat, kita tidak boleh membunuh binatang sembarangan, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa agung manasik, pesan-pesan yang ada dalam manasik haji. Jauh sebelum bangsa Eropa menggaungkan apa yang disebut dengan fiqhul bi'ah, fikih lingkungan, Islam telah mengajarkan 1400 tahun yang silam, bahkan semenjak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana nata'adzab bil kaun, kita beradab, bermular kepada alam semesta. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dalam manasik haji adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan gerakan dan arah yang sama, dengan posisi badan yang tidak boleh melenceng dari arah kiblat. Ini sesungguhnya isyarat agar dalam menjalani aktivitas kehidupan di dunia ini, kita tidak boleh lepas sedikit pun dari satu titik yang menjadi sentral sumber kehidupan ini, menyandarkan kehidupan ini pada satu titik yang maha menentukan segalanya, zat yang maha mengatur alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika planet-planet bertawaf, berputar mengelilingi matahari, para malaikat tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur, maka seharusnya kita sebagai makhluk yang lemah hendaknya juga tawaf, berkeliling dan berputar, menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu pandai dan piawai menjaga posisi diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tawaf juga mengajarkan kepada kita agar kita sadar bahwa kehidupan ini terus berputar, tidak monoton pada satu titik, pada satu posisi dan keadaan yang sama. Hari ini kita sehat walafiat, mendapatkan kebahagiaan hidup, sukses dalam segala urupan. Tapi ingatlah, roda kehidupan terus bertawaf, berputar. Ada kalanya badan akan semakin melemah, kegagalan demi kegagalan akan dialami. Pada masanya akan muncul kesusahan dan penderitaan. Maka saat itu bertawaflah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ini isyarah bagi kita agar dalam menjalani hidup ini kita harus bersa'i, harus bergegas. Sa'a yas'a sa'yan, bergegas dan berlari-lari kecil. Artinya kita tidak boleh menjadi pemalas, harus bersemangat dan optimis dalam berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adik-adik para santri harus bertawaf di pondok ini, harus bersa'i di pondok ini, bergegas, menghargai waktu yang ada. Sa'i dari kamar menuju ke tempat sekolah untuk belajar, sa'i dari kamar menuju ke musalla untuk melaksanakan salat berjamaah, dan begitu seterusnya. Maka setelah kita lakukan sa'i dalam kehidupan ini, menghargai waktu, li'anna awqataka umruka, karena waktumu adalah umurmu, wa umruka ra'su malika, dan umurmu adalah modalmu. Al waktu kasayf illam taqta qata'aka, waktu laksana pedang, jika tidak engkau gunakan dengan baik maka akan memotong kehidupanmu. Maka setelah itu serahkan kepada Allah sa'i yang kita lakukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Kelima, wukuf di padang Arafah. Secara harfiah wukuf berasal dari kata waqafa yaqifu wukufan, artinya berhenti. Ini isyarah agar setiap hamba yang beriman hendaknya selalu wukuf fi hududillah, wukuf, patuh dan berhenti pada rambu-rambu yang telah digariskan agama.
Kita tidak boleh hidup semaunya karena kehidupan ini telah diatur oleh Sang Pencipta. Demikian pula kita sebagai santri harus wukuf di pondok pesantren ini. Wukuf fi nidhamil ma'had, berhenti pada rambu-rambu aturan pesantren. InsyaAllah apa yang kita lakukan, riyadhah yang kita lakukan, menahan diri akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Innallaha hadda hududan fala ta'taduha wa farada fara'ida fala tudayyi'uha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa taraka asya'a min wali nisyan min rabbikum walakin rahmatan minhu lakum faqbiluha wa la tabhasu fiha." Rawahul Hakim. Sesungguhnya Allah telah memberikan rambu-rambu, maka jangan kalian melampauinya, dan Allah telah membebankan kewajipan-kewajipan, maka janganlah kalian menyanyiakannya. Allah juga telah mengharamkan beberapa larangan, maka janganlah kalian merusaknya. Dan Allah dengan sengaja mendiamkan beberapa perkara, bukan karena lupa, melainkan sebagai bentuk kasih sayang untuk kalian. Oleh karena itu, terimalah dengan senang hati dan tidak perlu dibahas dan diperdebatkan. Selanjutnya, melempar jumrah di Mina, yaitu melempar sejumlah kerikil ke tempat yang telah ditentukan. Melempar jumrah pada hakikatnya merupakan simbol perlawanan manusia terhadap dua kekuatan musuh yang abadi dalam kehidupan, yakni kekuatan syaitan dan hawa nafsu. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar melempar setan, melempar iblis saat menggoda mereka agar proses penyembelihan tidak dilaksanakan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata, maka jadikanlah syaitan itu benar-benar sebagai musuhmu. Inna ma yad'u hisbahu liyakun min ashabis sa'ir. Oleh karena itu, pesan dalam melempar jumrah, bagaimana kita, terutama para jamaah haji yang telah pulang melaksanakan manasik haji, akan mendapatkan satu pelajaran berharga, bagaimana kita dalam kehidupan ini menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Jangan dibalik, malah kadang-kadang saudara sendiri, handau taulan, keluarga yang menjadi musuh dalam kehidupannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikianlah di antara sekelumit hikmah yang dapat kita petik dari manasik haji. Selebihnya masih banyak mutiara-mutiara yang kita singkap dalam hikmah manasik haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah, kemampuan, hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan pesan dan kesan di balik manasik haji. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعلموا أن الله صلى على نبي قديمة وأمرنا بذلك إرشادا وتعليما، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين العشرة الكرام، وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ومعهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين، وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في ذرنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. الله أكبر.